Pemain timnas Indonesia Ole Roemeny sudah berada di Bali sejak Kamis malam 22 Mei 2025. Ole datang ke Bali lebih cepat untuk berlibur sebelum training center bersama pemain timnas lainnya. Dikutip dari akun Instagram Ole Roemeny, dia memposting tengah berada di dalam kamar hotel di Bali. Bali, Indonesia. Tulis lokasi yang disematkan Ole dalam foto Instastory-nya. Ole merupakan pemain kedua yang datang ke Bali setelah sebelumnya Ivar Jenner yang tiba terlebih dahulu. Dalam sebuah wawancara di podcast The Highway yang dipandu Tom Hay dan Neil, Ole menyebut akan berkeliling tempat-tempat wisata di Indonesia. Saya akan datang ke Bali untuk berlibur, tetapi banyak juga yang meminta saya ke Lombok, kata Ole beberapa waktu lalu. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sudah berada di Bali terlebih dahulu. Mereka sempat melihat dan menjajal rumput di training center Bali United yang nantinya jadi tempat latihan pemain timnas. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2006 putara ketiga zona Asia pada 5 Juni 2025 di GBK. Pascal Struijk memilih untuk membela timnas Indonesia usai jadi korban basa-basi Belanda dan tolak Belgia. Bek keturunan berusia 25 tahun itu kini bermain untuk Leeds United di Championship alias kasta kedua Liga Inggris 2024 sampai 2025. Pascal Struijk bergabung dengan Leeds United sejak musim 2017 sampai 2018. Di musim 2019 sampai 2020, dia sukses membawa klubnya promosi ke Liga Inggris. Setelah sempat kembali ke Championship, bek seharga 16 juta euro atau 278,11 miliar itu kembali membantu Leeds United promosi ke Premier League musim depan. Meski bersinar di Liga Inggris, bek berusia 25 tahun tersebut belum pernah merasakan pertandingan level internasional bersama tim nasional senior. Artinya, Pascal Struijk masih bisa memilih salah satu dari 3 negara untuk bermain di kancah internasional antara Belgia, Indonesia, dan Belanda. Pascal Struijk sempat mendapat telepon dari manajer timnas Belanda saat itu dan ditanyakan sejumlah hal. Namun, sang manajer sama sekali tidak membicarakan rencana tentang dirinya akan masuk ke dalam skuad Belanda yang saat itu dilatih Louis van Gaal. Pascal Struijk pun menganggap telepon dari manajer timnas Belanda itu hanyalah basa-basi saja. Padahal, dia sudah menolak Belgia sebelumnya. Pada akhirnya, Pascal Struijk tidak masuk ke dalam skuad utama Belanda, sehingga dia merasa menjadi korban basa-basi tim Oranje. Sehingga Pascal Struijk bisa saja berubah pikiran untuk memperkuat timnas Indonesia alih-alih berharap dipanggil ke timnas Belanda lagi. Kebetulan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat serta penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff kedapatan satu tribun dengan Pascal Struijk. Gelandang AC Milan dan timnas Belanda Tijani Reijnders bangga memiliki darah Indonesia yang didapat dari sang ibu. Menurut Tijani, hubungan tersebut membuatnya merasa dekat dengan kultur dan budaya Indonesia. Walau tak pernah tinggal di Indonesia, ia merasa punya hubungan yang dalam. Latar belakang saya sebagai orang Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari diri saya, kata Tijani kepada FIFA. Ibu saya berasal dari Indonesia, dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakatnya, ucap pemain AC Milan ini menjelaskan. Tijani mengaku mendapat dukungan dari banyak orang Indonesia. Baginya, dukungan tersebut memiliki arti luar biasa. Oleh karena itu pula, pemain 26 tahun ini juga ingin membanggakan masyarakat Indonesia. Tijani merupakan kakak dari Eliano Reijnders yang baru dinaturalisasi dan menjadi bagian timnas Indonesia. Eliano melakukan debut membela skuad Garuda pada laga melawan Bahrain pada pertengahan Oktober 2024. PSSI resmi mengumumkan Simon Tahamata sebagai Kepala Pemandu Bakat atau Head of Scouting di Timnas Indonesia. Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mencari dan mengidentifikasi talenta potensial di Indonesia dan di luar negeri, terutama Belanda. Legenda Ajax Amsterdam itu akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert dan staf kepelatihan lainnya.
Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama Coach Patrick Kluivert dan staf teknis lainnya di Indonesia, kata Simon Tahamata. Simon Tahamata dijadwalkan berada di Indonesia pada akhir Mei mendatang atau sebelum pertandingan Timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simon Tahamata adalah sosok yang dihargai di sepak bola Belanda. Ia punya pengalaman bersama Ajax Amsterdam dan Feyenoord. Kemudian di Belgia, Simon pernah berseragam Standard Liège. Usai pensiun sebagai pemain, Simon Tahamata meneruskan karir menjadi pelatih akademi atau usia muda di Ajax Amsterdam, Standard Liège, Beerschot, dan Al Ahly. Sejak September 2015, selain bertugas di Ajax, Simon Tahamata juga memiliki akademi sepak bola, Simon Tahamata Soccer Academy. Bintang Timnas Indonesia, Aivar Jenner diketahui sudah berada di Bali jelang TC pada 26 Mei 2025. Sebelum serius melakukan persiapan bersama skuad Garuda, penggawa Jong Utrecht itu memilih liburan sejenak di Pulau Dewata tersebut. TC yang dilakukan Timnas Indonesia pada akhir Mei 2025 nanti sebagai persiapan tim asuhan Patrick Kluivert untuk fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 32 pemain yang akan ambil bagian dalam TC tersebut. Dalam stories Instagram pribadinya, Aivar diketahui sudah berada di Bali lebih awal. Pasalnya, tugasnya bersama Jong Utrecht sudah selesai pada musim ini. Kini Aivar akan fokus sepenuhnya bersama skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Sebab, timnya akan memainkan 2 laga dalam fase grup C. Timnas Indonesia akan lebih dahulu melawan Cina dalam fase grup C. Laga itu akan berlangsung di SUGBK Jakarta pada 5 Juni. Setelah itu, Timnas Indonesia akan melawan Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Stadium pada 10 Juni 2025. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Poin itu dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Persaingan perebutan tempat di lini tengah Timnas Indonesia sepertinya menarik untuk diulas. Apalagi pelatih skuad Garuda, Patrick Kluivert, secara terang-terangan menyukai pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi. Satu nama yang paling menonjol adalah Jairo Riedewald. Itu disampaikan Kluivert dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia.